Baik, selamat pagi semuanya. Saya ulang ya, bahwasannya hari ini tanggal 10 Juli ya, kita akan belajar mengenai insurable risk ya. Mungkin tadi kalian sudah cari-cari tahu di ChatGPT dan segala macam atau di berbagai sumber ya. Tapi kemudian mungkin kalian baru memahami ataupun baru belajar kembali. Tapi secara singkat saya akan coba jelaskan ya sebelum kalian masuk ke materi. Ya, sebentar saya akan coba rekam. Baik, selamat pagi kembali. 10 Juli 2024 di Antara. Ya, eh, saya hari ini akan membahas mengenai insurable risk. Ya, insurable risk ya. Jadi begini. Ya. Mengapa kita perlu belajar mengenai insurable risk? Ya. Saya coba mau tanyakan pada kalian ya. Kalau seseorang ya sebagai siapapun dia ya ingin mengasuransikan objek ataupun subjek ya. Ya kan kalian sebagai broker nih ya. Kalian sebagai broker nih. Kalian mau, Pak, saya mau asuransikan tuh, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya, betul kan? Ya, boleh-boleh tapi kalian harus memilah kembali apakah ini dibenarkan atau tidak gitu loh. Ya, jadi nggak bisa semua objek ataupun sebuah subjek diasuransikan. Contoh misalnya begini, Uus nih, ya sedang kencan dengan seseorang, ya, misalnya Uus sedang kencan dengan seseorang nih, ya, apakah Uus boleh mengasuransikan orang tersebut? Hah? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh nggak? Oh, oke, saya udah minta. Oke, saya udah minta. Nah, oke, saya ulang lagi ya. Oke, jadi tadi boleh nggak saya mengasuransikan pacar saya? Kan kencan kan tadi kencan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalian sebagai broker harus pas, jangan boleh-boleh aja. Boleh apa enggak? Boleh. Kan belum nikah kan? Kan belum nikah kan? Belum jadi anak. Ah, berarti kalian belum. Oke, oke, oke. Kalau nggak usah ribut. Misalnya katakan seorang wanita dikawini secara siri, boleh nggak? Boleh nggak suaminya mengasuransikan istri sirinya? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, oke. Saya akan lanjutkan aja langsung ya. Bentar, mana dia? Oke, insurable risk artinya apa? Risiko-risiko yang dapat dipertanggungkan, yang dapat diasuransikan. Ya, risiko apa sih yang bisa diasuransikan? Tidak semua risiko bisa diasuransikan. Pastikan dulu, tidak semua risiko, tidak semua orang bisa diasuransikan. Itu dulu, ya. Pastikan tidak semua orang, tidak semua objek bisa diasuransikan. Ya. Jadi ini perlu Anda pahami, insurance adalah risiko-risiko yang bisa ataupun boleh diasuransikan. Itu dulu. Jadi jangan sampai katakanlah kalian mentang-mentang sebagai seorang broker, apa saja boleh diasuransikan. Nggak bisa, belum tentu. Ya, itu dulu ya. Oke, saya akan coba jelaskan lagi nih. Sebutkan nih terminologinya ya. Bahwasannya apa definisinya? Bahwa sebuah risiko that confirms ya mengkonfirmasikan mengacu kepada norma-norma dan kemudian spesifikasi yang dalam polis asuransi yang dimana dapat apa di berdasarkan kriteria dapat diasuransikan ya dapat diasuransikan. Jadi intinya secara umum bahwa objek tersebut atau risiko tersebut bisa diasuransikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya berdasarkan kondisi polis itu aja. Deskripsinya
deskripsinya bahwasannya banyak variasi yang bisa diasuransi, tapi mesti memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriterianya banyak sekali nih. Ini kita akan coba lihat kriterianya. Ya, tidak bisa. Jadi kalau kata misalnya contoh begini, ya, contoh ya. Katakanlah misalnya saya pinjam mobil nih, nyewa mobil nih. Boleh nggak saya mengasuransi mobil tersebut? Saya pinjam mobil dari perusahaan antara nih, ya. Saya sebagai komisaris, boleh nggak saya asuransi mobil tersebut? Atau saya pinjam mobilnya si Uus deh, Uus pinjam mobil terus, saya asuransiin atas nama saya. Ini kalian mesti, oke kita, kalian pegang aja dulu kalian punya kebingungan. Nah, pertama nih, bahwa resiko tersebut harus punya nilai uang, ya, bisa dinaikkan uang. Itu dulu. Misalnya mobil, bisa nggak dinilai dengan uang? Bisa, harga jual atau harga beli, ya. Lukisan bisa nggak diasuransikan? Bisa kalau ada nilainya. Tapi bagaimana nilainya? Tentu pakai apa? Pakai galeri, ya, di taksasi galeri kan? Nggak bisa cari di pasar rumput, nggak bisa. Referensinya kan nggak, ya. Kalau katakanlah barang-barang collectors items ya, barang-barang yang koleksi, itu apa? Mesti ada galeri, mesti ada entah Malinda Galeri lah atau apa galeri lah ya, mesti ada yang memberikan apa estimasi. Tapi kalau tadi yang bersifat barang-barang koleksi, biasa apanya? A great value, bukan market value, karena barangnya tidak banyak, cuma satu dua, paham ya? Jadi apa? Harus bisa dinilai dengan uang. Kalau dia bilang mengasuransikan, tapi berapa nilainya Pak? Ya saya nggak tahu Pak. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena apa? Karena untuk menetapkan batas pertanggungan. Itu dulu. Ya, financial value berarti apa? Untuk menentukan batas pertanggungan, batas tanggung jawab perusahaan asuransi kepada tertanggung, dan kemudian apa? Untuk menghitung premi. Ya, itu ada nilai uangnya. Ya, kedua apa? Sifat apa? Dia punya risiko itu banyak, bersifat homogen. Homogen. Biasanya apa? Asuransi rumah tinggal semua ya. Asuransi kendaraan, kendaraan, makanya banyak perusahaan asuransi pengen apa? Jumlah banyak, bilangan besar. Law of the last number. Ya, ini kalian mesti ingat tuh, law of the last number, homogen. Jadi misalnya atau sebuah perusahaan asuransi kayak misal Astra, dia memang full mobil, banyak mobil kan, homogen ya. Kemudian ada misalnya dulu Pratika kayu, kayu semua. Ya, jadi memang mereka apa? Spesialis di sana ya. Jadi punya homogen ya. Dan tiga lah, apa? Tiga. Pure risk. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kan kita udah belajar kan? Ya, risiko-risiko yang murni kalau terjadi musibah timbul kerugian, hanya kerugian semata. Tapi kalau tidak terjadi ya tidak timbul kerugian kan? Tapi kalau apa lawannya pure risk apa? Lawannya spekulatif. Ingat tuh kalian mesti luar kepala, pure risk dan spekulatif risk ya. Kalau pure risk semata-mata kerugian, kalau spekulatif apa? Ada untung, ada rugi ya. Selalu itu ya. Itu pure risk. Jadi kalau misalnya Pak, saya boleh nggak Pak, saya asuransikan saya punya apa bisnis. Kalau saya misalnya gini, dulu kan boleh nggak saya asuransikan utang saya? Saat itu sudah ada ya, kredit risk ya. Dulu nggak ada ya. Jadi memang mungkin yang dulu apa suatu ketika zaman ini mungkin kita tidak bisa mengasuransikan, tapi ke depan mungkin bisa dengan adanya apa suatu penelitian, suatu mencari informasi datanya. Kenapa? Karena semakin apa suatu risiko kalau sudah dikuasai apa sudah dipahami dengan baik dan bisa dihitung dia punya tingkat risikonya, maka itu bisa dihitung dia punya premi. Kalau dia tidak tahu mengenai tersebut, ya nggak ada. Ya dulu mungkin nggak ada risiko cyber risk. Ya apa tuh cyber? Ya sekarang apa? Udah ada yang jual cyber risk. Ya, nah jadi itu pure risk ya, risiko-risiko yang eh, bila terjadi hanya menimbulkan kerugian semata. Ya, nah partikular dan fundamental artinya apa? Risiko-risiko yang mengenai pribadi, keluarga ataupun yang masyarakat banyak umum ya. Fundamental tertentu, bukan semua ya. Kayak partikular apa? Tabrakan, terbakar kan?
Tapi kalau fundamental, kebanjiran, gempa bumi, tsunami, itu fundamental. Tapi ada beberapa fundamental yang tidak bisa dijamin, misal perang. Namun kalau perang dalam asuransi kargo kan bisa, masih bisa kargo kan, war and strike. Ini resiko-resiko yang bisa dipertanggungan. Fortuitous ini si Mimin, oh Ibu Mimin baru masuk. Oke, oke. Fortuitous ya, artinya apa? Ini yang datang tiba-tiba, seketika, sekonyong-konyong, ya. Jadi tidak mungkin ada risiko yang katakanlah, Pak, saya boleh nggak Pak mengasuransikan saya punya dinding apa bangunan saya, tapi dia punya itu retak Pak, pelan-pelan, pelan-pelan, besok retak lagi jadi gitu loh. Itu bukan tiba-tiba, ya. Itu apa? Itu material apa? Material damage apa? Material apa? Defect material kan? Ya, dia punya bahan bakunya atau pengerjaan yang kurang bagus, ya. Jadi kayak misalkan begini, ini dinding tiba-tiba pecah, misal pecah, tapi nggak ada gempa bumi dan pecahnya udah kemarin sudah ada sedikit demi sedikit ya, bertahap ya. Itu bukan fortuitous ya, berarti nggak bisa dijamin ya. Insurable interest ini saya mau coba jelasin nih, tegasin ya. Jadi risiko-risiko yang bisa diasuransikan adalah yang memiliki kepentingan, memiliki hubungan keuangan ya. Nah, kita nanti belajar ke depan prinsip-prinsip asuransi. Ini saya belum belajar prinsip-prinsip asuransi ya. Kita belajar dulu nih risk and insurance kan. Ini baru chapter 1 nih dari kemarin-kemarin kan. Chapter 1. Insurance artinya apa? Kepentingan yang dapat dipertanggungkan. Interest artinya kepentingan kan? Insurable apa? Yang dapat dipertanggungkan. Jadi kepentingan yang dapat dipertanggungkan. Nah, untuk dapat menilai ataupun meneliti ya, memeriksa apakah Uus punya kepentingan nggak dengan kekasihnya? Tidak. Kenapa? Ada beberapa hal yang mesti diperiksa. Kepentingannya pertama kepentingan keuangan nih, ya. Selain kepentingan uang, misalnya si pacarnya Uus sakit, Uus rugi nggak? Belum tentu dia mau bayar kan? Dia belum tentu bayar. Tapi kalau istrinya sakit, iya, kan gitu loh. Itu satu loh, ya. Kalau Uus misalnya saya pinjam mobil Uus tabrakan, ya, saya punya kepentingan nggak? Jadi pertama Punya. harus cek dulu, ada nggak kepentingan keuangan. Jadi kepentingan keuangan tersebut dapat diperiksa, dapat dicek, ya. Ada hubungan apa? Hubungan hukum, hubungan hukum secara legal. Misalnya katakanlah tadi, Uus tidak punya hubungan hukum dengan pacarnya, ya. Tadi misalnya siapa? Seseorang punya istri siri, nggak ada hubungan hukum, nggak ada hubungan hukum, nggak ada hubungan hukum. Nih, gue kawin nih siri nih, fotonya ada nih. Tapi secara legal ada nggak? Nggak ada Nggak ada. hubungan hukum, nggak ada apa akta, akta nikah, catatan sipil, KUA nggak ada. Ya, cuman foto doang. Lantas anak-anak siri itu gimana? Pakai akta siapa? Jadi, pakai ibunya doang, bapaknya siapa? Nggak tahu. Ya, jadi nggak bisa katakanlah misalnya Uus atau siapa deh, jangan pakai Us lagi terus deh. Siapa? Kiki, misalnya kan? Kiki, Koko. Koko, misalnya gini. Koko eh, apa? Minta asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa ya, asuransi jiwa. Kemudian ya, misalnya Koko punya punya istri nih, punya istri ya, namanya Susi. Nah, kemudian Koko mengasuransikan dirinya, oke, dan dia ahli warisnya dia bukan Susi, bukan, tapi istri sirinya, ya, nggak ada hubungan hukum, nggak bisa. Makanya, jadi gini, saya cuma mau sampaikan nanti ada dua perbedaan ya. Pertama jadi intinya apa? Hubungan keuangan ada, hubungan hukum apa? Hubungan legal apa enggak? Misalnya saya sebagai pemilik mobil, buktinya apa? BPKB sama STNK, sama faktur, sama kwitansi dari showroom. Ya, itu buktinya saya sebagai pemilik. Saya punya hubungan hukum.
dengan mobil saya. Saya punya hubungan hukum dengan istri saya. Bukti apa? Akta, akta nikah, ya, akta nikah, kakak, kartu keluarga, ya. Habis itu apa lagi? KTP alamat sama, ya KTP sama ya. Kalau misalnya Islam, KUA, ya. Kalau saya Katolik, ada akta nikah dan sipil, ada akta nikah gereja, ya. Foto-foto mah belakangan, masalah foto bisa belakangan lah. Yang penting tadi, ya akta-akta. Saya sebagai pas apa suami, saya bisa mengasuransikan istri saya. Saya sebagai bapak bisa mengasuransikan anak saya. Ya, itu ada hubungan hukum. Ya. Nah, perusahaan bisa nggak mengasuransikan karyawannya? Bisa, ada hubungan hukum. Hubungan hukumnya apa? Itu PKB, perjanjian kerja bersama, surat pengangkatan kerja. Ya, itu hubungan hukum. Ya, itu. Jadi kalian mesti lihat hubungan hukum. Jadi kalau katakanlah tidak ada hubungan hukum, tidak boleh diasuransikan. Tadi misalnya ya, boleh nggak diasuransikan suami istri apa istri istri? Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian installment rest, coba perhatikan baik-baik ya. Ini kalian mesti betul-betul katam ya. Installment rest ada variannya ya. Kalau asuransi jiwa, ya, itu installment rest harus ada pada saat penutupan asuransi, ya, asuransi jiwa harus ada pada saat inception, ya. Misal tadi Koko ya beli asuransi jiwa, dia mau ahli warisnya pacarnya, apa ada nggak hubungan hukumnya? Nggak ada. Tapi dia punya hubungan hukum dengan Susi tadi kan? Susi. Berarti apa? Harus istrinya Susi sebagai ahli waris karena ada hubungan hukum atau anak-anaknya dari kakak ataupun akte kelahiran anak. Ya. Tapi kemudian si Kiki si Koko bercerai dengan Susi. Misalnya, bercerai dengan Susi. Dia kawin lagi dengan pacarnya tadi. Ya. Namanya Tulkiem. Ya, kawin sama Tulkiem ya. Kemudian tiba-tiba Koko meninggal dunia. Ya, perusahaan asuransi membayar santunan kematian si Koko kepada Susi. Nama yang tercantum dalam polis asuransi. Belum diganti. Belum diganti. Ya. Jadi Susi terima. Karena kan pada waktu itu dia punya instrumen tegas kan, masih ada hubungan hukum. Ya, si Koko meninggal dunia, dia lupa endorse, ya Tulkiem gigit jari. Ya, jadi asuransi jiwa tidak akan bayar ke Tulkiem. Nggak ada hubungan hukum. Ada hubungan hukum tapi kamu nggak tercantum di situ. Itu asuransi jiwa. Paham ya? Jadi harus ada pada saat inception date. Tuh, ya. Kemudian marine cargo. Ya, marine cargo nih. Instrumen teras harus ada pada saat terjadi klaim. Ya, cargo tuh. Bukan pada saat inception. Ya, mengapa marine cargo tidak perlu ada pada saat inception seperti asuransi jiwa? Kenapa? Karena karakteristiknya. Jadi begini, barang yang diimpor dari luar negeri seringkali berpindah tangan. Berpindah tangan. Ya, berpindah tangan nih. Jadi importir A, dia import bahan baku, entah mobil atau bahan baku segala macam. Kemudian sudah ada pembelinya, dia bisa jual tuh. Yang penting ada margin, dia beli. Kadang-kadang cuma apa? Dijualnya pakai apa? Dokumen. Dokumen apa? Invoice, packing list, BL, polis asuransi, dan segala macam. Itu dokumen. Jadi nanti saya akan ajarin kalian dalam polis marine cargo dokumen apa saja. Jadi dari importer A jual ke importer B. Jual apa? Transfer dokumen doang. Ya. Nah, mengapa kok tidak batal tuh polis kargonya? Padahal sudah berpindah tangan. Padahal kalau mobil langsung batal tuh kalau ada klaim. Ya. Tapi kalau kargo kenapa nggak bisa nggak batal?
Itu spesifiknya, karakteristiknya beda ya. Kenapa? Karena dengan berpindah tangan kepemilikan tersebut, resikonya tidak berubah. Resikonya masih dalam perjalanan kan? Kan tidak berubah. Ya tidak berubah. Dan emang itu sifatnya barang dagangan, merchandise. Pindah-pindah tangan. Jadi pada saat terjadi klaim, ya siapa yang megang dokumen kepemilikannya? Dialah yang berhak mengajukan klaim. Ya, makanya mengapa pada waktu barang keluar dari pelabuhan perlu apa? Polis asuransi. Ya, nah dialah yang ada dokumen BL, dokumen packing list, invoice, segala macam lah. Ini untuk keluarin barang dari bea cukai di pelabuhan. Jadi pada saat apa? Jadi insurance pada kargo pada saat terjadi klaim, dia akan menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan barang itu sendiri. Clear ya? Beda ya jiwa ya, kalau jiwa kan pada saat inception. Kalau apa? Kargo pada saat terjadi loss. Ya. Nah, yang ketiga variannya ya, jenis asuransi umum lainnya. Jenis asuransi properti lah, motor vehicle lah dan lain-lain. Itu harus ada pada saat apa? Saat inception dan pada saat claim. Klaim. Ya, itu dua ya. Pada saat inception maupun saat claim. Ya. Jadi pada waktu katakanlah tadi Uus mengasuransikan mobil tetangganya, nggak bisa. Kamu siapa? Saya yang minjem 1 bulan. Kamu minjem, oke. Apakah ada kontraknya? Nggak ada. Kecuali kontraknya. Makanya, misalnya kalian berhubungan dengan calon nasabah, ya contoh nih, ya contoh ya. Makanya kalian harus betul-betul memperhatikan. Ini sangat kritikal, kritikal sekali. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan suatu kasus yang terjadi. Ya, suatu kasus yang terjadi nih. Pengusaha Cina dari Tiongkok mau bangun bisnis di Indonesia. Mereka kan tidak mau beli tanah, bangun pabrik kan nggak mau. Dia apa? Cari gudang yang gede, bangun besar, dia sewa. Ya, sewa 10 tahun, 20 tahun. Kemudian apa? Dia cukup apa? Cukup beli mesin-mesin kan? Mesin-mesin, habis itu bahan baku dan perlengkapan lainnya kan? Oke. Dia datangkan ke Indonesia segala macam. Nah, pada saat terjadi menyewa bangunan di Pasar Kemis Tangerang, ya, ada pemiliknya dong. Katakanlah misalnya Pak Badu misalnya. Nah, dalam kontrak sewa menyewanya disebutkan selama masa sewa 10 tahun tersebut, penyewa bertanggung jawab segala apa terhadap segala kerusakan segala macam pokoknya terhadap bangunan segala macam ya, bila musnah segala macam selama sewa akibat apapun, yaitu ada pasalnya. Maka di situ apa? Penyewa memiliki apa? Insurable interest, punya kewajiban mengasuransikan, ya. Makanya pada saat katakanlah kalian nanti berhubungan dengan siapapun, Bapak ini sebagai siapa? Sebagai apa? Pemilik atau penyewa? Kalau pemilik, Bapak memiliki dokumentasinya, betul. Dengan apa? Kalau misalnya bangunan apa? Pertama apa? Sertifikat hak milik atau hak bangunan, HSM atau HGB? Habis apa? PBB, wajib bangunan, habis apa lagi? Akta jual beli. Ya, itu paling nggak 3 dokumen kepemilikan properti. Ya, pada waktu kalian misalnya kalian beli rumah di developer, biasanya apa? Ada serah terima bangunan dari developer ke kalian kan? Ya, itu. Sama pembayaran lah ya. Itu. Jadi tanyakan Bapak sebagai pemilik atau sebagai penyewa. Nah, kalau kata misalnya kalian mengontrakkan rumah, punya rumah nih, dikontrakin. Ya kalian mesti jelaskan tuh. Kamu pengontrak harus bertanggung jawab terhadap itu. Dalam pasalnya. Ya jadi apa? Dia yang mesti asuransikan. Oke. Kalau seandainya kata dia sebagai penyewa, maka dalam polis harus ditulis apa? Nama pemilik, QQ nama penyewa untuk Dan nama bangunan. Makanya perlu dipisah polisnya. Tadi polis bangunan, ya, nama pemilik, nama QQ nama penyewa. Kalau dia yang non bangunan, tadi mesin, stok, perlengkapan lain, itu nama penyewa. Dia sebagai pemilik penyewa. kan, pemilik tadi mesin segala macam kan? Gitu loh.
Ya. Sebagai bangunan dia sebagai penyewa, tapi sebagai mesin dia sebagai pemilik kan. Cukup nama dia. Nah, terjadi dalam asuransi B nih, yang di pintu air besar tuh. Saya nggak sebut namanya ya. Agennya, marketingnya tidak mencari tahu siapa calon tanggungnya. Bapak pengusaha Cina, oke. Bapak sebagai apa untuk bangunan tersebut? Dia nggak cari tahu. Alhasil apa? Salah menuliskan nama tertanggung. Jadi nama tertanggungnya nama pengusaha Cina tersebut. Nama pemilik bangunan nggak disebut. Objeknya ada. Bangunan, machineries, stocks, equipment, dan lain-lain. Ada tuh bangunan. Terjadi klaim. Terjadi klaim. Sungguh terjadi klaim. Ya, kemudian apa? Perusahaan asuransinya apa? Hanya membayar mesin, stok, equipment, dan lain-lain. Bangunan dia nggak mau bayar. Karena nama tetangganya apa? Nama penyewa doang. Padahal dia ada insurance beres. Dia nih ada insurance beres. Nah lucunya asuransi tersebut apa? Tidak mau bayar bangunan. Padahal preminya dimakan 3 tahun. Nggak mau dikembalikan preminya selama 3 tahun. Preminya dimakan, klaimnya nggak dibayar. Kan gila ini. Ini salahnya apa? Salah marketing, salah agen. Makanya kalian sebagai broker harus paham itu. Harus tahu, benarkah ini punya instrumen trust? Kalau nggak punya, Bapak sebagai apa? Ada nggak kontraknya? Misalnya kalian misalnya nyewa mobil, ada nggak itunya kontrak sewanya? Ada nggak pasalnya disebutkan? Itu Pak, untuk menjelaskan instrumen trust. Tadi misalnya Bapak sebagai apa? Saya suaminya. Eh, mohon maaf Pak, boleh nggak lihat kakaknya aktenya? Ya, misalnya dia mau mau apa? Ahli warisnya adalah anak angkatnya. Tapi ada nggak suratnya? Nggak ada surat nggak? Nah, satu lagi nih ya, saya kasih tahu kalian ya. Dalam menuliskan nama tertanggung, ya, khususnya asuransi jiwa, harus betul-betul akta, KTP, atau ada perubahan nama, ya. Terus saja, mohon maaf, di asuransi jiwa kebanyakan menggampangkan itu. Hanya apa? KTP doang, tutup asuransi jiwanya, tutup. Klaim mati, minta aktanya. Ada beda nama, yang ini pakai J, ini pakai TJ, wah nggak bisa bikin surat keterangan dari kelurahan ke Dukcapil segala macam. Habis itu apalagi kalau kata misalnya dia anak tunggal dan mati gitu loh. Siapa yang mengurusin? Makanya saya bilang sama ini makanya saya rekam ini saya akan bagikan kepada semuanya. Asuransi jiwa nggak boleh begitu, mesti pada saat penutupan asuransi jiwa minta akta KTP. Kalau beda, minta keterangan dari RT RW ke apa ke kelurahan bahwa orang ini adalah orang yang sama, yang mati ini orang yang sama. Jadi jelas gitu. Jadi jangan sampai timbul apa gampang masuk, susah keluar. Mestinya apa? Mestinya apa? Susah masuk, gampang keluar kan sudah bukan apa? Karena udah lemes jadi pasti gampang keluar kan gitu loh. Tapi betul analoginya begitu kan? Betul kan? Di mana-mana yang masuk itu susah, tapi keluar gampang. Ya, anak kecil ya udah kawin kamu ya selfie. Oh. Bukan anak kecil lagi. Jadi udah udah mengalami oke, udah mengalami. Clear ya, paham ya? Jelas ya mengenai sumber ya bahwa ini hal yang kritikal. Kalau salah ini klaimnya nggak dibayar. Dan kalian yang punya tanggung jawab tuh, broker. Jadi kalian betul-betul harus melakukan verifikasi dengan benar. Makanya apa? Know your customer. Nanti kita belajar kok you know your customer. Sampai sini ada yang mau tanya? Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan. Misalnya, Pak, boleh nggak Pak? Saya mengasuransikan gudang saya. Boleh.
tapi isinya ganja, Pak. Ganja mahal loh. Tapi kan terlarang barangnya. Ya, terlarang. Ya, gitu. Paham ya? Kalau terlarang tidak boleh. Ya. Tapi biasanya yang terlarang itu yang menggoda. Ya, kayak istri simpanan. Ya. Itu, itu hati-hati. Jadi tidak mau. Jadi beda sama gini. Diskotik boleh nggak? Boleh. Diskotik klub malam. Boleh, tapi kalau asuransi syariah kan nggak boleh. Nah, gitu. Panti pijit kita masih boleh. Ya, betul nggak ya? Jadi itu kalau syariah mungkin nggak boleh. Jadi makanya kalian sebagai broker jelas kalau kalian punya risiko nightclub, panti pijat, bar, kalian kasih asuransi syariah nggak mau mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Ya gini 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 gini. Ini ada vouchernya mau nggak? Kata Us, alhamdulillah. Oke, ini joke ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum ya. Tapi hukum apa? Hukum negara. Bukan masalah hukum agama. Kalau agama berarti kan yang tadi syariah ya. Oke. Jadi kalau kata misalnya rumah sakit menyimpan narkoba boleh nggak? Boleh. Kan rumah sakit boleh ada opium segala macam kan untuk obat anestesi kan. Tapi dalam batas yang wajar dan kemudian simpannya pun juga siapa yang punya tanggung jawab kan. Ada dokumen apa barang masuk sama barang keluar kan. Itu. Senjata boleh nggak senjata? Boleh TNI. TNI boleh. Ya kalau itu boleh boleh. Tapi kalau swasta kan nggak boleh karena kita tidak boleh punya senjata tajam. Senjata tajam, senjata api. Ya. Sama yang terakhir adalah masalah premi yang wajar. Ya. Jadi risiko tersebut dikenakan premi yang wajar sesuai dengan tingkat risikonya, tingkat bahayanya. Ya. Kalau katakanlah rumah sakit sama rumah tinggal kan beda risikonya. Ya, rumah tinggal, rumah sakit sama rumah bordil kan beda-beda, sama rumah makan beda-beda kan risikonya kan, betul nggak? Sama rumah duka beda lagi, semuanya ada rumah kan gitu ya. Jadi bengkel sama rumah beda ya. Jadi itu 8 hal kriteria risiko yang bisa diasuransikan ya. Yang paling kritikal adalah nomor 6 ya, nomor 6 ya, kritikal itu ya, karena harus betul-betul memverifikasi dengan benar. Itu tadi yang menurut siapa? Ini menurut J.C. Dixon dan Jetson ini kan kalian memang harus baca sih buku. Ya, untung Bapak udah baca dan Bapak tinggal intisarikan ini bukunya dari buku ini ya. Tapi kemudian menurut si siapa? Menurut si Dinsdale Nemorgi ya ada 5 ya. Pertama eh, last number tadi. Ini homogen nih sama nih ya. Tadi kan homogen ini last number. Ini possible calculate ini fortuitous nih ya. Sorry, yang nomor 3 fortuitous juga ya. Ya, the cause of loss must be fortuitous ya. Kemudian yang 2 it might be possible to calculate the chance of loss. Artinya reasonable premium. Sama nih nomor 2 reasonable premium kan. Kemudian nomor 4 insolvent interest. Jelas juga tadi kan insolvent interest kan? Ya. Yang kelima possible must not be catastrophe. Berarti apa? Particular dan sebagian fundamental. Ya katastrofik ya. Jadi dia kalau bisa-bisa must not be, tidak tidak jangan katastrof ya. Kayak katastrof itu apa misalnya kayak kemarin COVID. Ada nggak yang bisa asuransi COVID kemarin? COVID. Pada waktu COVID nggak ada. Tapi kalau sekarang boleh nggak? Boleh. Nah, jadi berubah ya. Tadi berubah saya bilang kan ya. Waktu awal-awalnya COVID bingung. Boleh nggak COVID? Nggak bisa. Kenapa? Karena pandemik. Kalau sekarang apa? Sudah endemik. Ya dulu saat ini mungkin ada resiko-resiko apa lagi yang tidak bisa. Ya. Tapi nanti ke depan mungkin bisa. Jadi ini berubah. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya mengenai insurable risk supaya kalian betul-betul katam. Nanti ini rekamannya saya akan upload ke YouTube supaya kalian bisa dengar lagi. Silakan. Ya. Kalau tadi kan ada asuransi rumah, ya orang, Hmm. segala macam. Tapi kalau ini
pertama ini rumah ini diasosiasikan sebagai rumah tinggal. Ya, berubah. Ya, tahun nanti berubahlah kita di bawahnya itu kita ada usaha segala macam. Itu nanti berubah kemana? Iya, jadi gini, perhatikan, dengar tadi Pak Hri sampaikan, kalau misalnya dia punya rumah, ya saat ini sebagai rumah tinggal, kemudian pada saat pensiun dia mau bikin usaha, boleh nggak? Boleh aja sih, nggak ada masalah, tapi Boleh. risikonya sudah berubah. Ya, tadi rumah tinggal, tidak ada usaha apapun. Kemudian suatu ketika dia mau bikin usaha, otomatis apa? Rubah dia punya kode okupasi. Berubah. Ya, kode okupasinya. Okupasinya tadi kembali lagi. Kalau tadi rumah tinggal risikonya kan rendah. Tapi kalau sudah bikin rumah makan kan jadi umum, publik, ya. Dan ada masak-masak yang lebih banyak kan, gitu. Kalau rumah tinggal kan masaknya paling pagi sampai sore panasin kan. Tapi kalau rumah makan, ya terus ada pesan masak terus kan. Jadi ada kegiatan masak-masaknya lebih banyak, apinya lebih banyak, sehingga risikonya lebih tinggi. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kamu lapor ke perusahaan asuransi, Pak, saya per tanggal 1 Juni saya bikin bisnis usaha nih Pak, di restoran, di endorse. Kamu tambah premi untuk waktu yang sisa. Boleh. Tapi kalau kamu nggak lapor, boleh aja sih. Tapi waktu terjadi klaim nggak dibayar. Artinya apa? Setiap terjadi perubahan risiko, lapor dan minta di endorse. Bukan cuma lapor doang. Minta di endorse dan tambah premi. Gitu. Dan minta. Berarti perhitungan lagi ya Pak ya? Iya dong. Apa ini? Itu kan gampang kok. Jadi kata misalnya gini, kamu punya restoran dimulai buka 1 Juli nih, 1 Juli. Kamu punya periode polis 1 Januari sampai 31 Desember. Per 1 Juli, kamu restoran. Berarti masih ada waktu 6 bulan kan? Oke, berarti ada penambahan premi untuk selisih premi tersebut. Kalau kata di rumah tinggal preminya 1 juta, berarti kan setahun 1 juta nih. Berarti setengahnya 5.000. Nah, kalau untuk setahunnya restoran misal 2 juta, misalnya, berarti kamu tinggal bayar sisanya nih. Untuk yang 6 bulan tadi berapa? Kan tadi 1 juta kan? Tapi kamu sudah bayar 5.000 kan? Betul kan? Ya, 5.000 juta depan. Berarti kamu tinggal bayar sisanya aja 5.000 lagi kan? Itu. Kamu mau jelas tanya U sama tanya Yeni hitungan preminya. Ya. Jadi bayar selisihnya kenaikan tersebut untuk jangka waktu yang sisa. Ya, begitu. Jadi mesti dilapor. Kalau nggak lapor, takut terjadi klaim nggak dibayar. Makanya kamu sebagai broker mesti jelaskan kepada tanggung Pak, kalau bila mana ada terjadi perubahan risiko selama periode polis, tolong kami diinformasikan apapun itu. Nggak usah kayak gitu. Kamu nambah kamar terjadi perubahan, tambah tingkat segala macam, ada perubahan tuh, ya. Kecuali ada minor alteration, ya, ada klausul tersebut perubahan-perubahan yang minor itu masih bisa dianulir kan. Tapi kalau perubahannya besar, ya cukup 50% ke atas bisa terjadi apa? Penolakan klaim kalau terjadi apa gitu. Ada misalnya ada pembangunan tambah kamar, tambah apa itu bukan rumah tinggal lagi kan, berarti kan sedang dalam konstruksi kan? Gitu. Jadi apapun kamu jelaskan pada nasabah supaya nasabah inform. Itu. Gitu ya Pak ya. Kalau yang ada info gimana Pak? Ya kalau yang penting kita sudah jelaskan. Kalau dia nggak jelaskan ya kita makanya kalau misalnya boleh dalam apa polis apa dalam surat yang kamu sampaikan kepada nasabah jelaskan disebutnya Bapak Ibu kami sampaikan ini polis kami ya periode tanggal sekian dengan premi sebesar sekian. Mohon dapat preminya dibayarkan secepat mungkin sebelum tanggal sekian. Dan kemudian bila mana terjadi perubahan risiko ya mohon dapat Bapak sampaikan kepada kami untuk dapat kami update kepada perusahaan asuransi. Nah ini mesti gitu. Jadi secara tertulis jangan cuma ngomongnya nguap hilang ya. Ada buktinya, in writing-nya gitu loh. Iya, kalau kalian sebagai profesional broker mestinya jelaskan dan tuliskan. Ya. Clear ya. Jadi saya mau kalian betul-betul perfect sebagai broker. Ya. Saya nggak mau kalian bertindak sebagai, mohon maaf, agen-agen yang pinggir jalan. Sampai saat ini ada tanyaan lah ya? Kalau satu lagi Pak, kalau Silakan. kondisi kebalikannya nih, rumahnya itu jadi kosong. Nggak boleh juga, itu namanya apa? Silent Silent risk. Boleh kamu laporkan, Pak, saya mau ke luar negeri bersama istri saya, mana saya selama 3 bulan. Ya misalnya kosong nih, saya akan balik lagi nanti. Dilaporkan aja.
Ya, walaupun mungkin resikonya tidak berubah sebenarnya, rumah kosong kan, kecuali pabrik. Ya, ada stoknya banyak. Ya, itu silent risk itu mesti diinform. Pak, saya saat ini tidak beroperasi karena dolarnya lagi mahal, Pak. Bahan bakunya lagi susah. Ya, nggak cukup duit saya. Nah, ini pasti perusahaan asuransi boleh nggak silent risk? Tergantung kalau dia mau, ya dirubah, di endorse kan, silent risk selama berapa bulan. Pokoknya intinya apa? Segala macam perubahan terkait dengan objek, tolong diinformasikan supaya tidak terjadi dispute dan kemudian ada penolakan klaim. Terus aja tadi apa? Gampang masuk, susah keluar. Pokoknya ada aja dicari. Maka jangan sampai ada alasan buat mereka untuk dicari-cari itu. Ngerti nggak? Sebagai broker kita mesti protek sedemikian rupa. Ya, Pak, ada kemana berapa bulan? Oke, saya akan sampaikan. Udah, Pak, ini pabriknya akan tutup selama 2 bulan. Kenapa? Karena lagi ada demo. Bisa aja kan? Atau mungkin lagi ada larangan untuk ekspor ke luar negeri. Tutup. Atau impor ke sana lagi perang. Lagi nggak bisa. Ya tutup. Laporkan aja. Ya, yang penting apa? Inform ke seeding perusahaan asuransi. Begitu. Ya, sebagai broker harus terus saja mengupdate segala macam perubahan-perubahan yang terjadi. Memang berat tugasnya broker. Itu sih. Jadi kalau misalkan kayak gedung, saya punya gedung, Hmm. gedung saya sewain. Hmm. Itu di polisi itu juga tidak tercantum silent risk. Hmm. Nah, bisa nggak dari Kalau mau sewa ini pakai dong. Misalnya pakai sebagai bank atau sebagai restoran, kamu sebagai pemilik kan, mesti jelas tuh. Kamu mesti sampaikan kepada penyewa, kamu yang asuransiin ya. Kemudian apa? Minta mana polisnya? Kamu minta dong sebagai apa pemilik kan, minta kopinya. Nama kamu tercantum apa nggak di situ? Jangan sampai kayak tadi misalnya Pak Badu sebagai pemilik pabrik nggak tercantum namanya. Walaupun secara legal bisa dituntut kan kepada situ kan si penguasa apa penguasa cita tadi kan. Tapi secara polis asuransi dia nggak bisa dapat penggantian. Tetapi kalau menurut saya, karena ini adalah penutupan asuransi lewat agen ataupun lewat langsung ya, ini kesalahan kan? Kesalahan daripada siapa? Pemasar ataupun agen asuransi. Ya, ini berarti apa? Mereka tidak melakukan know your customer dengan benar. Sehingga kalau terjadi apa-apa, itu perusahaan asuransi apa? Bertanggung jawab untuk bayar klaimnya si pemilik juga bangunan itu. Karena kenapa? Karena dia sudah bayar preminya tiga tahun. Ada terjadi klaim, kok nggak dibayar? Ini kesalahan siapa? Kesalahan si pemasar ataupun agen asuransi. Agen asuransi berpihak pada siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perusahaan asuransi. Tapi kalau kalian yang salah, kalian yang bayar. Ya, kalian yang bayar. Habis itu apa? Tutup, kalian pulang langsung selesai. Udah, packing pulang. Udah nggak bisa bayar lagi. Kalau klaimnya puluhan miliar. Jelas ya, makanya ini kita mengandung resiko kalau kata kita tidak melakukan dengan benar. Ya. Ada lagi? Kiki, udah cukup. Oke, kalau cukup, saya minta kamu kirim by email lagi tadi pertanyaan yang sama. Perbedaan insurable risk sama insurable interest. Mungkin saat ini kalian sudah dapat penjelasan, sudah lebih clear dong. Saat ini langsung kamu kirim sebelum selesai. Begitupun juga Dr. Surabaya. Ya, begitupun juga teman-teman yang saat ini ikut lewat Zoom ya. Jadi, saya minta kalian langsung menjawab tadi. Pertanyaan sama. Apa perbedaan insurable risk dan insurable interest? Jelaskan. Langsung di email aja. Email Kompos langsung jawab situ aja. Secara singkat. Nggak pakai lama. Jadi baru hangat kan, jadi kalian bisa dapatkan itu semua ya.
Pagi Bu Mimin. Sehat selalu. Di Bandung apa di mana nih Bu Mimin? Oke, sambil menunggu kalian, saya akhiri saja, ya. Saya akhiri. Kalian kirimkan saja. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih semuanya, Bu Mimin, Mbak Linda, Rosdiana, Isna, Yudi, ya. Semua teman-teman di sini semua, ya. Terima kasih. Dan jangan kapok, ya. Kalian harus terus belajar. Karena bagaimanapun juga perjalanan kalian masih panjang, ya. Dan kerjaan kalian harus lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Sampai jumpa dan sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Bye.